Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial tentang GitHub User Application. Selanjutnya kita akan menambahkan struktur data tentang data apa saja yang akan kita tampilkan di dalam aplikasi. Yang pertama, kita buat package baru. Package ini semacam folder ya, untuk memudahkan kita agar tidak tercampur satu dengan yang lain datanya. Kita beri nama data. Kemudian di data ini kita buat dua kelas. Yang pertama adalah data class, kemudian yang kedua adalah objek. Data kelasnya ini kita beri nama user, kemudian ini menjadi data class. Ini kita ganti karena tidak ada bodinya. Kalau data class pakai kurung, bukan kurung kurawa ya, kayak kurung biasa. Kemudian data apa saja yang akan kita inputkan ke dalam data class user ini. Kita melihat terlebih dahulu ke dalam alamat API terhadap data tersebut di api.github.com/search/users, tanda tanya q sama dengan, ini adalah nama usernya. Kalau kita misalkan mencari kata di sini, misalkan Android, maka di sini akan muncul user yang di dalam user tersebut ada kata-kata Android ini, Android Manlin, Android Developer, dan seterusnya. Kalau kita ketikkan Jack Wharton, ini ada banyak datanya. Oke. Kemudian selanjutnya dari data yang ada ini kita butuh data apa saja nih? Mungkin nanti yang kita butuhkan adalah login, avatar URL. Avatar URL ini kalau misalkan kita mencoba membuka, datanya adalah berupa gambar ya, gambar atau profile picture dari Jack Wharton. Kemudian di sini ada followers URL, follow URL. Kemudian di sini juga ada HTML URL. Kalau kita buka, ini adalah halaman homepage ya, homepage dari Jack Wharton di GitHub. Oke, selanjutnya kita buat fill-fillnya. Yang pertama adalah login. Tipe datanya adalah string. Kemudian di sini ada avatar URL. Kita butuh gambarnya. File avatar. Sebenarnya nama filenya tidak harus sama persis. Ini dalam rangka untuk mempermudah saja. Bisa saja namanya diberi nama misalkan profile picture atau foto, bukan avatar URL ya. Kemudian selanjutnya di sini ada HTML URL, kita tambahkan juga URL. Datanya adalah string. Kemudian di sini ada followers URL, string juga. Followers URL. Pada prinsipnya followers URL ini adalah alamat dari API untuk melihat followers dari Jack Wharton. Kalau kita buka di halaman baru, kita akan lihat ada Hakim, Ri, Ignasi. Ini adalah semua user yang follow terhadap Jack Wharton. Oke, kemudian ada following URL. Ini adalah siapakah yang di follow oleh Jack Wharton. Jack Wharton follow siapa saja. Coba kita kurangi. Ini ya, sampai di sini aja coba. Ini adalah orang-orang yang memfollow terhadap yang Jack Wharton follow pada orang-orang yang ada di sini. Oke, ada following URL. Kita tambahkan juga file following URL string. Beritanya string. Sebelum itu kita ingin tahu jumlah dari followersnya. Kita tambahkan file followers. Ini nanti akan mengisi data berupa jumlah followersnya. Kemudian kita buat lagi file following. Ini juga follow terhadap berapa banyak orang jumlahnya.
Kemudian di sini kira-kira data apa yang kita ambil. Ada gis URL, ada stars URL, ada repo. Kita bisa melihat repositorinya apa saja. Kemudian ada event dan sebagainya. Mungkin kita akan tambahkan repo. File repos URL, tipe datanya adalah string. Kemudian jumlah reponya file repos integer. Oke, saya rasa sudah cukup, tidak harus semua dimasukkan. Kemudian data ini kita akan parcelize, diberikan agar mudah dalam pengiriman data. Kemudian karena dia diparcelize, maka dia harus extend terhadap parcel label. Kita alt enter, muncul seperti ini. Akan bertambah secara otomatis. Kemudian setelah datanya data kelasnya sudah jadi, kita akan tambahkan yaitu objek ya, Kotlin object. Di kanan new Kotlin file class dengan tipenya objek. Kita beri nama user dummy. Ini hanya dummy data saja. Sebelum nanti terhubung dengan API secara langsung, kita buat dummy data. Oke. Kemudian di dalam dummy ini kita yang pertama adalah nanti akan merejun data-data dummy. Kita buat data dummy terlebih dahulu. Yang pertama kita buat file list, tipenya adalah array list dari user. Kemudian untuk mendapatkan data ini akan ketika list dipanggil, dia akan mereturnkan array list yang berisi user. Jadi mereturnkan data berupa kumpulan beberapa user. Kita buat lagi file list sama dengan array list of user. Kemudian paling bawah nanti ada region list. Cuma saat ini datanya masih kosong. Oleh karena itu kita tambahkan satu persatu. List titik add. Kita masukkan data yang diinputkan, berarti kita panggil user. Kemudian di sini user yang parameter pertama adalah login URL, kemudian di sini ada avatar URL, theme URL, dan seterusnya. Langkah pertama kita akan masukkan login URL dari check Whereton. Bukan login URL ya, tapi login ini adalah username sebenarnya. Kita lihat di sini, kita copy saja dari sini, kemudian kita paste di sini. Mungkin kita enter agar lebih mudah dilihat. Kemudian setelah itu tadi yang diminta adalah avatar URL. Kemudian setelah itu adalah HTML URL. Kemudian setelah itu followers URL. Kemudian setelah itu jumlah followersnya kita isi aja 10 misalkan. Kemudian setelah itu ada following URL. Kita paste di sini. Kemudian jumlah followingnya misalkan kita isi 15. Kemudian selanjutnya tadi yang diminta adalah repo. Ini copy, kita paste di sini. Kemudian setelah itu jumlah reponya misalkan kita isi dengan angka 10. Ini data dummy saja sifatnya, nanti akan diganti dengan API secara langsung. Ini kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya. Kita beri nama check Whereton 2, kemudian kita tambahkan lagi check Whereton 3, kemudian kita tambahkan lagi check Whereton 4, kemudian kita tambahkan lagi check Whereton 5.
kurang lebih begini cara membaca dari API, kemudian kita buat menjadi sebuah entitas di dalam sebuah aplikasi. Akan kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.